Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Kufron Siregar, nomor NIM 04403321370014. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Agama Islam. Materi yang pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul, artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Hajatul Insan ila Rasul terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Insan, yang artinya manusia. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama Al-Insan, yang kedua Al-Basyar, dan yang ketiga Bani Adam atau anak Adam atau keturunan Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins atau al-nas atau unas, dan kata basyar serta kata Bani Adam. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu, bapak, kafir, ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rabb. Yang ketiga ada Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, Syahidatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ibadatul shohih. Ibadah shohih atau ibadatul shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua ada Ma'rifatul Rasul, yang artinya mengenal hakikat Rasul. Ma'rifatul Rasul di dalamnya yang pertama ada abid min ibadillah, yang artinya hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya. Melaksanakan keperluannya dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia,
sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dikerjakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144. Sifat-sifat Rasul terbagi menjadi 6. Yang pertama ada al-basyariyatul, yang artinya kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua ada al-ishmah, yang artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asyhidqu, yang artinya jujur. Yang keempat ada al-fatonah, yang artinya cerdas. Yang kelima ada al-amanah, yang artinya terpercaya. Yang keenam ada at-tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang ketujuh ada al-iltizamul kamil, yang artinya komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Jadi sifat-sifat Rasul ini terbagi menjadi 7 ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.